Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sentuhan Ilahi. Kali ini kita hendak berbicara sebentar tentang otoritas. Tahukah saudara-saudara bahwa kita semua dalam kehidupan kita di dunia ini, mau atau tidak mau, kita berada di bawah otoritas tertentu. Yang jelas, kalau kita sebagai warga masyarakat yang baik, mengakui pemerintahan yang sah, maka kita berada di bawah otoritas pemerintah itu. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita harus patuhi. Itu artinya kita menerima otoritas yang ada di atasan kita. Atau pastilah kita semua lahir dalam sebuah keluarga, dan sebagai seorang anak, maka kita harus mengakui otoritas orang tua atas kehidupan kita. Dalam pengertian dalam pengertian tentang otoritas ini, Tuhan mengatakan dalam hukum Perjanjian Lama, hukum Taurat, hormatilah orang tuamu supaya dipanjangkan umurmu di bumi ini. Menghormati orang tua berarti mengakui, menerima, mentaati otoritas orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang-orang Israel tidak mau menerima atau mengakui otoritas Kristus sebagai Mesias atau anak Allah. Ketika dia menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat, mereka menuduh dia menempatkan diri sama dengan Allah. Sesungguhnya merekalah yang salah. Yesus mempunyai otoritas penuh sebagai anak Allah, dan dia sesungguhnya firman Allah. Dia memberlakukan kehendak Bapa. Tapi orang-orang Israel tidak menerima otoritas Allah, dan mereka kesulitan untuk menerima otoritas Kristus yang diutus oleh Allah. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 26-27 berkata begini, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Sebuah contoh dari otoritas yang kita bisa lihat dalam firman Tuhan, yaitu terdapat dalam kitab Lukas, pasal yang ke-7, tentang seorang perwira Romawi yang tinggal di Kapernaum. Dia mempunyai seorang hamba yang sedang sakit. Dia seorang yang baik. Dia membantu masyarakat. Dia membangun tempat ibadah untuk mereka. Dan tentu dia suka berbuat sosial dan sebagainya. Warga menghargai dia. Karena itu ketika hambanya yang mungkin sekali orang Yahudi juga, padahal perwira ini orang Romawi, sayang dengan hambanya yang orang Yahudi, minta supaya Yesus akan menyembuhkan dia. Orang datang kepada Yesus dan memberitahukan, tolong sembuhkan, karena dia sudah berbuat banyak untuk bangsa kita. Yesus pergi, mau ke rumahnya untuk menyembuhkan hamba dari perwira Romawi ini. Tetapi di tengah jalan perwira Romawi mengutus orang lain lagi dan berkata, Tuhan tidak usah repot-repot untuk datang ke rumahku. Jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Ini katanya dalam ayat yang ke-6. Perhatikanlah, inilah pengertiannya mengenai otoritas. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata dengan otoritasmu, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, bekerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Perwira Romawi ini luar biasa. Dia belajar mengenai otoritas dari profesinya, dari kehidupannya sebagai tentara.
Kita sering mendengar mengatakan bahwa ketaatan seorang tentara itu mengikuti garis lurus. Siapa pemimpinnya, dia taat kepada pemimpin itu. Kalau pemimpinnya diganti, dia taat kepada pemimpin yang baru, pemimpin pengganti, bukan pemimpin yang lama. Ketaatan mengikuti garis lurus. Perwira ini belajar tentang ketaatan. Perwira ini mengerti arti dari otoritas. Karena itu dia katakan kepada Tuhan Yesus, engkau punya otoritas. Tuhan tidak usah susah-susah datang ke rumah. Katakan sepatah kata saja. Dengan otoritasmu, penyakit itu akan dikalahkan, hambaku akan disembuhkan. Jawaban perwira ini mengherankan Yesus. Sampai dia memberikan pujian. Dia katakan bahwa di antara orang Israel, aku belum pernah melihat iman sebesar ini. Ini memberikan kepada kita satu pertanyaan. Bagaimana perwira ini atau bagaimana iman itu bertumbuh? Perwira ini bukan seorang yang beragama seperti para pemimpin agama. Perwira ini seorang yang mungkin sudah membunuh orang dan sebagainya, tapi dia mengerti mengenai otoritas. Dan dia belajar dari sini. Dia terapkan ini. Yesus punya otoritas. Sehingga dia mendapatkan kesembuhan untuk hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua, seperti saya katakan tadi, ada di bawah otoritas. Semua otoritas yang ada di atas bumi ini, baik otoritas yang ada di dalam keluarga, otoritas yang ada di dalam pemerintahan, bahkan otoritas yang ada di gereja, itu semua di bawah otoritasnya Allah. Dia adalah pemegang otoritas tertinggi. Dan ayat tadi mengatakan bahwa Bapa telah memberikan kepada anaknya, Yesus Kristus, otoritas sebagai anak manusia, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Kalau saat ini saudara mengalami kesulitan dalam hidupmu, penderitaan, sakit penyakit, gangguan-gangguan, dan cobaan-cobaan, godaan-godaan, dan semua penderitaan, persoalan yang saudara alami saat ini, jangan lupakan, jangan tinggalkan imanmu kepada Yesus yang memegang otoritas di atas semuanya. Dengan firman Allah menciptakan alam semesta ini. Ada kuasa di dalam firman. Ketika Yesus bersabda, otoritasnya jalan, maka apa yang dia katakan itu terjadi. Semoga dia akan berkata kepada saudara, kepada persoalan saudara, kepada kesulitan-kesulitan saudara, kepada sakit penyakit saudara. Semoga dia berkata kepada saudara, sembuh, bangunlah, berjalanlah, lepaskan dirimu dari masalahmu, karena Tuhan sudah turun tangan untuk engkau. Tuhan berkati saudara-saudara. Itu doa saya. Engkau dijamah Tuhan saat ini.